Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini. Dan mudah-mudahan topik yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Cara membangkitkan semangat hidup dalam Islam. Bagaimana cara membangkitkan semangat hidup dalam Islam? Seringkali dalam hidup kita mengalami hal-hal yang membuat semangat hidup kita menurun bahkan hilang. Jika dibiarkan, akan membuat kita terpuruk dan hidup akan semakin sulit. Juga melewatkan berbagai peluang yang ada. Bagi Anda yang bekerja, ini bisa mempengaruhi kerja Anda. Karena kehilangan semangat kinerja Anda menurun. Karena kinerja menurun maka prestasi dan pencapaian menurun. Jangankan bisa meraih promosi jabatan, bisa bertahan pun sudah untung. Begitu juga dalam bisnis, dengan semangat yang turun, bisa menurunkan keuntungan bisnis Anda. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisnis Anda bisa turun atau bangkrut. Untuk itu kita perlu memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat hidup atau mengembalikan semangat hidup yang hilang. Mengapa tidak punya semangat hidup? 1. Benarkah karena tidak punya keinginan? Salah satu menyebab mengapa kita tidak memiliki semangat hidup adalah karena pikiran kita yang negatif. Sehingga membuat kita pesimis dan apatis. Jika sudah pesimis, pikiran kita selalu berkata, apapun yang kita lakukan percuma, tidak akan berhasil. Akhirnya menyerah. Banyak yang mengatakan kondisi seperti ini dengan tidak punya keinginan. Ya, sepertinya tidak punya keinginan. Namun jika dipikir-pikir, siapa sih yang tidak punya keinginan? Keinginan punya, hanya saja mereka menguburnya karena pesimistis. Mereka berpikir, buat apa punya keinginan jika tidak akan pernah dicapai atau diraih. Inilah yang membuat banyak orang yang mengubur keinginannya dalam-dalam. 2. Peristiwa-peristiwa yang memicu. Penyebab lainnya adalah karena hadirnya berbagai peristiwa yang memicu emosi negatif seperti sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Kemudian emosi ini menguasai dirinya sehingga tidak bisa berpikir logis. Sebagai contoh kegagalan, banyak orang yang kecewa dan sedih karena kegagalan kemudian kehilangan semangat hidup. Atau juga karena kehilangan orang yang kita cintai. Banyak juga yang kehilangan semangat hidup karena rasa sedih yang mendalam. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangkitkan semangat hidup kembali. Langkah pertama, mengingat apa yang akan kita raih. Dalam tafsir Ibnu Katsir saat membahas Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Di sana dijelaskan sebuah contoh apa yang dikatakan Rasulullah SAW saat pasukan musyrikin datang di Perang Badar. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi. Rasulullah SAW mengingatkan balasan surga bagi yang berjihad. Dan para sahabat pun menjadi lebih bersemangat dengan harapan bisa meraih balasan surga. Saya mengambil pelajaran, dalam hal lain pun sama. Kita akan bersemangat saat kita mengingat apa yang kita raih. Setiap saat kita diberikan dua pilihan tetap pada kondisi saat ini tidak semangat. Memilih kondisi baru yang semangat. Coba renungkan apa hasil yang akan kita raih pada masing-masing kedua pilihan tersebut. Apa akibatnya jika Anda terus tidak semangat? Apa yang akan Anda dapatkan jika hidup kembali bersemangat? Renungkan, tapi susah mengubah kondisi ini. Maunya sih semangat, tetapi susah. Oke, itu langkah berikutnya. Yang terpenting saat ini adalah Anda memilih untuk kembali bersemangat. Untuk awal itu sudah cukup. Coba ingat-ingat kembali atau renungkan. Untuk apa Anda berbisnis? Untuk apa Anda semangat bekerja? Mungkin di antara kita menjadi untuk menafkahi orang-orang yang kita cintai. Lalu bagaimana jika kita gagal? Langkah kedua,
bersama orang-orang semangat. Carilah lingkungan orang-orang yang bersemangat, maka Anda akan terbawa semangat. Kesalahan banyak orang justru berkumpul dengan sesama orang-orang yang tidak semangat. Sedikit banyak orang-orang sekitar kita akan berpengaruh. Perumpamaan teman yang baik dan yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi dia memberimu, atau kamu membeli daripadanya. Atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya, atau kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jika kita belum bisa melangkah keluar untuk bertemu orang, kita bisa memanfaatkan tulisan dan buku orang-orang yang bersemangat. Buka YouTube, gabunglah dengan channel-channel motivasi, pengembangan diri, dan wira swasta. Hati-hati dengan komentar, fokus saja pada apa yang dikatakan para motivator, trainer, atau pengusaha yang memiliki semangat. Langkah ketiga, jika motivasi turun, tingkatkan lagi. Kadang ada orang yang berkata, motivasi tidak berguna karena tidak bertahan lama. Menurut saya aneh, mengapa? Kenyangnya akibat makan juga tidak bertahan lama. Sehari kita bisa 2 kali sampai 3 kali makan. Itu sebagai bukti bahwa akibat dari makan kita tidak tahan lama. Begitu juga dengan mandi. Dalam 1 hari saja badan segar kita kembali bau. Apakah makan dan mandi tidak berguna? Jika lapar, tinggal makan lagi. Jika badan bau dan kotor, mandi lagi. Jika motivasi turun atau habis, isi lagi. Jadi sama dengan makan dan mandi. Lakukan pengisian motivasi secara kontinu. Seringkali di saat kita mengalami kesulitan, kebingungan, atau menghadapi yang berat kita kehilangan semangat. Justru, kita harus mengisinya kembali. Sahabat yang beriman, dalam Islam kita diajarkan melakukan berbagai kebiasaan baik. Dimulai dengan yang wajib kita lakukan, kemudian yang sunnah. Maka, jika kita ingin membangkitkan semangat hidup, maka biasakanlah melakukan hal-hal yang membangkitkan semangat hidup. Demikianlah pembahasan cara membangkitkan semangat hidup. Semoga Anda bisa kembali dan menjaga semangat hidup. Mudah-mudahan lebih semangat dalam menjalani hidup dalam Islam. Terima kasih sudah menonton konten ini. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan inspirasi dan membantu Anda untuk membangkitkan semangat hidup dalam Islam. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung kami agar terus memberikan konten bermanfaat. Semoga Anda selalu diberkahi dalam setiap langkah hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.